Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah tapak suci yang berawal dari aliran Banjaran serta makna lambang tapak suci Putra Muhammadiyah. Tapak suci sendiri merupakan salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia yang berlandaskan ajaran Islam dan berada di bawah naungan Muhammadiyah. Namun, sebelum resmi berdiri pada tahun 1963, Tapak Suci memiliki perjalanan sejarah yang panjang yang berakar dari aliran Banjaran dari Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah. Kemudian, sejarah awal Tapak Suci. Sejarah Tapak Suci bermula dari seorang tokoh bernama Raden Ibrahim yang lahir pada tahun 1872 di Banjarnegara. Beliau merupakan putra dari Kiai Syuhada. Sejak usia muda, Raden Ibrahim mempelajari ilmu agama dan pencaksilat dari ayahnya. Selain dikenal sebagai seorang santri, beliau juga merupakan seorang pendekar yang memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Raden Ibrahim kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Busyro Syuhada. Di lingkungan pesantren Binorong, Banjarnegara, Kiai Haji Busyro Syuhada mengembangkan sebuah aliran pencaksilat yang kemudian dikenal sebagai aliran Banjaran. Aliran ini tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, keberanian, kedisiplinan, dan semangat perjuangan. Pada masa penjajahan Belanda, Kiai Haji Busyro Syuhada aktif dalam perjuangan melawan penjajah. Karena aktivitas perjuangannya, beliau kemudian berpindah ke Kauman, Yogyakarta. Di tempat inilah beliau mulai mengajarkan ilmu pencaksilat Banjaran kepada murid-muridnya. Perkembangan aliran Banjaran. Ilmu yang diajarkan Kiai Haji Busyro Syuhada kemudian diteruskan oleh murid-muridnya. Salah satunya adalah Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Seiring berjalannya waktu, ilmu tersebut berkembang dan melahirkan beberapa perguruan pencaksilat yang masih berada dalam satu garis keilmuan. Perguruan pertama yang lahir adalah perguruan Cikauman pada tahun 1925. Perguruan ini menjadi cikal bakal perkembangan pencaksilat yang berlandaskan nilai-nilai Islam di lingkungan Kauman, Yogyakarta. Kemudian lahir perguruan Seranoman pada tahun 1930 yang melanjutkan pengembangan teknik dan pembinaan kader pesilat. Selanjutnya pada tahun 1951 berdiri perguruan Kesegu yang juga masih berasal dari garis keilmuan yang sama. Meskipun memiliki nama yang berbeda-beda, ketiga perguruan tersebut memiliki akar yang sama, yaitu aliran Banjaran yang diwariskan oleh Kiai Haji Busyro Syuhada. Kemudian berdirinya Tapak Suci. Memasuki tahun 1960-an, muncul keinginan untuk menyatukan berbagai perguruan yang berasal dari satu garis keilmuan agar memiliki kekuatan yang lebih besar dalam pembinaan umat dan pengembangan pencaksilat. Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1963 atau bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, di Kauman Yogyakarta secara resmi didirikan perguruan pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nama Tapak Suci sendiri dipilih sebagai simbol perjuangan yang dilandasi kesucian niat, akhlak yang baik, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, Tapak Suci berkembang pesat ke berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri.
Kini Tapak Suci dikenal sebagai salah satu perguruan dari 10 perguruan historis yang ikut mengembangkan dan membangun pencaksilat Indonesia melalui Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kemudian prinsip dan nilai Tapak Suci. Tapak Suci tidak hanya mengajarkan kemampuan bela diri semata. Di dalam Tapak Suci terdapat pembinaan yang mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama pembinaan fisik melalui latihan pencaksilat, yang kedua pembinaan mental dan kepribadian melalui disiplin, tanggung jawab, serta sportivitas, yang ketiga pembinaan spiritual melalui penguatan iman dan akhlak sesuai ajaran Islam. Karena itulah Tapak Suci memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Semboyan ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pesilat bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari kemampuan dan keimanan akhlaknya. Kemudian makna lambang Tapak Suci. Selain memiliki sejarah yang panjang, Tapak Suci juga memiliki lambang yang syarat dengan makna dan filosofinya. Lambang Tapak Suci terdiri dari beberapa unsur yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Yang pertama yaitu bentuk segi 8. Segi 8 melambangkan ke-8 penjuru mata angin. Maknanya adalah bahwa Tapak Suci terbuka dan berkembang ke seluruh penjuru dunia, serta siap menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat luas. Yang poin kedua, warna merah. Warna merah melambangkan keberanian. Seorang anggota Tapak Suci harus memiliki keberanian dalam membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Warna ini mengingatkan kita bahwa kejayaan harus dilalui melalui usaha, kejujuran, dan akhlak yang baik. Kemudian pada poin ketiga, warna kuning. Warna kuning melambangkan kebesaran, kejayaan, dan kemuliaan. Warna ini mengingatkan bahwa kejayaan harus diraih melalui usaha, kejujuran, dan akhlak yang baik. Yang keempat, bunga melati. Bunga melati melambangkan kesucian hati, keikhlasan, dan akhlak yang mulia. Seorang pesilat Tapak Suci harus menjaga hati dan perilakunya agar selalu sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, pedang. Pedang melambangkan ketajaman berpikir, keteguhan pendirian, dan kesiapan membela kebenaran. Pedang juga mengingatkan bahwa ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang keenam, tangan. Gambar tangan melambangkan kekuatan dan keterampilan. Namun, kekuatan tersebut harus digunakan untuk menolong sesama dan bukan untuk menyakiti atau menindas orang lain. Yang ketujuh, matahari Muhammadiyah. Matahari menunjukkan bahwa Tapak Suci merupakan organisasi otonom yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Sinar matahari melambangkan cahaya Islam yang menerangi kehidupan umat manusia. Yang kedelapan, kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang terdapat dalam lambang menunjukkan bahwa seluruh aktivitas Tapak Suci berlandaskan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang terakhir, penutup dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa Tapak Suci memiliki sejarah panjang yang berawal dari aliran Banjaran yang dikembangkan oleh Kiai Haji Busyro di Banjarnegara melalui proses pewarisan ilmu dan pengembangan berbagai perguruan. Akhirnya lahirlah Tapak Suci Putra Muhammadiyah pada tahun 1963 di Yogyakarta.
Selain mengajarkan bela diri, tapak suci juga membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, serta memiliki jiwa persaudaraan dan semangat juang. Lambang tapak suci pun mengandung filosofi yang mendalam tentang keberanian, kesucian, kejayaan, keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tapak suci Putra Muhammadiyah. Dari saya cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.